semua analis, semua surveyor juga tidak pernah mensurvei bagaimana Anies dengan Caimin kan juga nggak pernah. Makanya ya bukan hanya Anies sebenarnya sih, kita juga semua nggak pernah terpikir Anies dengan Caimin. Oke, jadi memang tidak pernah berpikir karena dua hal mungkin ya. Karena dia sudah gabung di pemerintahan. Sambil ngopi dulu ya. Oke, silakan nanti. Nah, kedua ya mungkin nggak akan ada keberanian kan kira-kira begitu kan? Apalagi Caimin sudah di Prabowo kan? Iya, makanya sudah gabung dengan koalisi pemerintahan kan? Saya mengatakan koalisi Prabowo untuk sementara koalisi pemerintahan untuk sementara. Kalau Ganjar itu koalisi PDIP kan beda kan? Oh beda ya. Untuk sementara ya. Kita kan lihat bahwa Jokowi preferensinya lebih kepada Prabowo. Bro, ini memang ya awal-awal memang shock orang dengan fenomena ini. Begitu saya sigi awal-awal, tetap mereka mendukung Anies AHY lebih mayoritas dibandingkan Anies Imin ya. Jadi survei yang saya bikin, bukan survei, polling yang saya bikin itu mayoritas mengatakan lebih suka Anies AHY ketimbang Anies Imin. Dan biasanya di RH Channel dulu juga Anies AHY. Sebenarnya pertama kali kita bikin poll itu Anies Gatot yang selalu nomor 1. Belakangan berubah. Anies AHY nomor 1, Gatot cuma nomor 2. Mungkin orang melihat ini Gatot nggak punya kendaraan, nggak punya pasukan, intimate-nya juga jarang sama Anies ya. Beda sama AHY yang nempel terus ya kan, kayak perangko dan amplop. Tapi kemudian saya poll lagi setelah beberapa hari, saya bilang, apakah Anda mendukung Anies Caimin ya? 81.000 yang mengisi polling, 75% mengatakan mendukung. 75% mendukung. Ya, 75% mendukung. Nah, sementara awalnya memang tetap mendukung Anies AHY. Artinya ya mereka juga tidak lari kan, tetap mendukung. Nah ini, mana yang Anda pilih, Anies AHY atau Anies Caimin? 77.000 yang voting, tadi 81.000. Anies AHY 82%, jauh sekali kan? Anies Caimin 18% cuma. Bisa jadi karena mereka tidak teredukasi sebelumnya kan, karena menganggap Caimin kartu mati mungkin. Bisa jadi juga karena mereka subscribe-nya RH Channel. Oh mungkin gitu ya. Tokoh perubahan. Oke. Bisa jadi begitu juga kan. Jadi mereka takut ini tokohnya ini sudah berubah. Bukan lagi tokoh perubahan, tokoh yang berubah ya. Ya kalau di sini jelas nih. Tadi ada cerita itu, saya sambungkan ada cerita dari Anies yang juga menarik tuh. Ada korelasinya. Jadi ada Jumat dia terima WA dari temannya, isinya marah-marah. Sabtu mau lagi marah-marah juga. Minggu nggak mau WA. Senin ngirim WA, sudah berubah. Hari ini udah berubah. Kalau dipikir-pikir ya benar juga ya. Iya. Tapi kayaknya Anies harus berterima kasih kepada RH Channel salah satunya. Oh aduh harus. yang cepat melakukan interview dengan berbagai tokoh dan hasilnya positif semua. Padahal from the beginning, wah ini waktu kita membacakan sekjen itu luar biasa kan? Membacakan surat sekjen, kemudian pidato SBY kan? Wah itu hari-hari yang Anies, jangankan orang lain gitu loh. Saya pun sempat tidak otomatis percaya dengan Demokrat ya. Saya cuma menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi menganalisa, wah ini harus berjarak dulu nih. Saya harus bertanya lebih lanjut. Tapi untungnya karena saya RH Channel bisa mengundang narasumber, sehingga membaca berita dengan mengkomparasikan narasumber, saya heran, takjub. Awalnya Habib Muhsin kesini kan dari Partai Umat sama Gus Riza. Wah itulah politik kita. Politik kita sudah hancur katanya, strukturnya ekonomi, politik sosial. Karena dia melihat kok begini. Tapi tiba-tiba setelah itu besoknya Gatot Nurmantio datang. Gatot bilang alhamdulillah. Saya tuh tertarik dengan perbincangan dengan Gatot itu. Alhamdulillah. Saya dengarkan itu, full saya dengarkan perbincangan dengan Gatot. Artinya bahwa dia melihatnya secara rasional. Kan dia selalu mengatakan kalau misalnya
Anies itu disebut sokol oposisi, ya harus terwadahi dalam kompetisi politik. Karena memang ada kelompok itu agar kemudian kompetisi ini jadi fair kan, tidak hanya satu arus saja. Dan itu memang di pidato dia kan sebelumnya. Dan kemudian datang Sagana Nenggolan, bilang bukan lagi good tapi very good. Sebelumnya saya interview sama Tony Rosin. Tony Rosin mengatakan, wah itu menjebol tembok katanya. Ya kan? Sama Habib Marati, sama relawan-relawan semua bernada positif. Yang tidak mau diwawancara cuman nggak tahu yang lain. Saya nggak mau sama sekali diwawancara. Iya, jadi justru nadanya positif. Relawan-relawan yang muncul positif semua, tanpa dipaksa ya, tanpa dibikin skenarionya. Bahkan relawan mengatakan apapun makanannya, minumnya teh manis. Siapapun presidennya, yang penting presidennya Anies. Siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies. Tadi selain menjelaskan duduk persoalan, kan dihadiri oleh jubir-jubir ya tadi. Sebenarnya jubir Anies itu siapa aja sih? Ges Khalifah, Surya Chandra, mantan Wamen. Siapa? Henry Satrio, Andi Haryanto Sinulingga, Uco. Ya, lalu ada Pendeta Separ Supit. Lalu ada Pendeta Supit. Indra Karismiaji. Siapa itu Indra Karismiaji itu aktivis pendidikan. Indra Karismiaji. Lalu ada juga Ade, saya nama panjangnya saya nggak hafal ya. Ada Ade, ada Widi. Ada Widi, Jadi itu resmi ditunjuk atau informal aja? Informal, tapi berhak menggunakan nama itu di ruang publik. Siapa aja yang hadir tadi? Hampir semua hadir. Hampir semua hadir. Kecuali yang tidak hadir. Henry Satrio nggak ada. Henry Satrio nggak ada. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa yang lain-lain yang tidak di satu tempat, yang poskonya tempat lain juga hadir. Artinya bahwa Anies baguslah menjelaskan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dia lugas saja. Bahkan kalau saya memperhatikan wawancaranya di mata Najwa semalam, bisa dikatakan Najwa tidak punya ruang untuk menggali yang abu-abu. Karena sudah diberikan secara gamblang. Jadi dia tidak punya lagi kesempatan mencari-cari celah gitu kan. Karena dari awal dia sudah bicara gamblang apa adanya. Bro, ada satu hal ya, terlepas ini kita agak diskusi sedikit. Terlepas saya tidak pernah membayangkan Caimin dan kemudian citra Caimin buruk ya di mata publik. Saya frankly speaking aja, Gus Durian gitu kan. Bukan Gus Durian, tapi Gus Durian misalnya. Tetapi ada hal yang menurut saya kemarin saya lihat di mata Najwa, kelihatannya jalan nih chemistry dua orang ini, kayak kelihatannya ya. Persis. Kelihatannya. Tadi yang bicara itu siapa namanya ya? Ramzi, Ramzi. Dia katakan dia menonton itu semalam dia senang sekali. Karena itu guyonan-guyonannya Caimin dan nggak ada yang tegang di antara mereka. Nggak ada yang tegang gitu loh. Persis. Kalau ini mohon maaf ya kepada AHY ya. Ini mohon maaf nih. Saya melihat dia belum genuine. Karena ya masih bergaya militer, tentara, masih tegang, masih ada formal. Kalimat Mbak Anies tadi menjawab Ramzi. Anies tadi menjawab Ramzi tidak dalam konteks menjawab bagaimana ininya Caimin, supelnya Pak Imin. Tapi Anies menyatakan siapa itu AHY. Apa dia berikan cerita ya? Punya intelektual yang luar biasa. Pintar memang. Punya stamina yang luar biasa. Karena mantan tentara kan. Punya mental yang juga luar biasa. Kepercayaan diri juga tinggi. Jadi Anies itu sangat amat memuji AHY. Setelah kami rapat, kata Anies, malam hari, kemana AHY? Lari malam. Iya memang. Nah, tetapi dalam konteks bagaimana berhadapan dengan publik, memang harus lebih luas. Karena menurut saya bukan karena AHY tidak mampu, bukan jam terbang. Ya bayangkan orang yang baru berpolitik 7 tahun, kan 2016 baru berpolitik. Selebihnya kan siap, bukan begitu terus dia kan pasti kan. Beda sama Caimin yang dari mahasiswa sudah bahasa Jawanya tuh celelean, cengengesan gitu-gitu.